Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bagaimanapun segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Karena berjalan di dunia ditakdirkan menjadi perjalanan yang sulit. Namun kerja keras seseorang dapat mencapai kesuksesan dalam seni bela diri. Karena dibandingkan dengan kekuatan berbagai hukum sebab akibat lebih murni dan langsung. Namun semua sebab akibat dibangun di sekitar do surga. Karena do surga ditempa, semua sebab dan akibat telah dirumuskan. Adalah kekuatan paling puncak di antara do surga. Dan tak seorang pun di dunia ini yang dapat sepenuhnya memahami semua hukum sebab dan akibat. Kecuali hukum tersebut menjadi jalan surga itu sendiri. Sun memandang Losing dengan gugup, meskipun ada banyak sebab dan akibat dalam fragmen do surgawi. Ini hanyalah sebuah fragmen dari do surgawi. Bahkan dia dan King Long tidak tahu banyak tentang hukum sebab dan akibat. Jadi mereka tidak tahu tentang pecahan do surgawi. Apakah efektif efeknya pada Loseng? Jika Loseng mati, tubuh roh pedang secara bertahap akan menghilang, dan jiwa Sun yang tersisa di dunia ini juga akan kehilangan tempat dukungannya, dan juga akan menghilang antara langit dan bumi. Adapun King Long dan yang lainnya, mereka mungkin terjebak dalam tungku misterius lagi. Tapi saat ini, tujuan semua orang tidak terfokus pada Loseng dan Neng Yudi. Lebih banyak orang melihat ke sisi lain, Cuisi, karena kekuatan serangan yang diluncurkan oleh Loseng ini juga telah melampaui imajinasi semua orang. Seorang pejuang di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan, tapi dapat meledakkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada alam hidup dan mati. Jadi bagaimana Cuisi bisa selamat dari pukulan ini? Selama Cuisi meninggal, Sekte Dewa Jahat hanya akan memiliki satu Wusan yang tersisa. Meskipun sebagai orang kuat di alam hidup dan mati, sehingga Wusan sulit untuk dihadapi. Tetapi Sekte Dewa Jahat sendirian dan tidak dapat mendukungnya. Adapun prajurit yang lainnya, mereka tidak layak untuk disebutkan. Sebelumnya aliansi bisnis dunia dan Yundian khawatir mereka bisa memenangkan kembali dari posisi yang kurang menguntungkan. Dan jelas kedua belah pihak mengetahui pentingnya Cuisi, karena pertarungan mereka tidak memiliki arti yang besar. Oleh karena itu, keberadaan Cuisi akan secara langsung mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Pada saat ini, dua cahaya bintang yang saling berkait, berangsur-angsur menghilang. Namun segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi bubuk. Kemudian asap dan debu yang membumbung tinggi berangsur-angsur menghilang ketika tertiup angin. Saat asap dan debu berangsur-angsur menjadi lebih ringan, semua orang melihat seseorang terbaring di lubang besar. Laki-laki itu serba hitam, seperti ubi yang permukaannya gosong seluruhnya. Kulit di sekujur tubuhnya dibakar menjadi arang dan melilit bagian luarnya, dan dia tergeletak tak bergerak di tanah. Itu Cuisi. Haruskah dia mati? Dia berbaring tak bergerak, dia mungkin sudah mati. Mustahil untuk bertahan hidup di bawah serangan seperti itu. Banyak prajurit yang berbisik dan banyak pejuang di tembok kota yang tentu saja berharap Cuisi akan mati. Bagaimanapun kematian Cuisi pada dasarnya, mereka telah memenangkan pertempuran ini. Namun di hadapan semua orang, tubuh Cuisi tiba-tiba bergerak. Setelah melihat Cuisi bergerak, semua orang di aliansi bisnis dunia dan Yundian tiba-tiba merasa ketakutan. Dan hati semua orang tenggelam. Kemudian Cuisi menggerakkan tangan dan kakinya dan berdiri dari tanah. Meskipun Cuisi merasa malu, dia masih belum mati. Ini sulit dipercaya. Serangan mengerikan Loseng tidak bisa membunuhnya, tapi Cuisi bahkan tidak mati setelah serangan keras. Ini benar-benar berlebihan. Hidup Cuisi sangat sulit. Para prajurit di kota Tiangi sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi para prajurit di Sekte Dewa Jahat memiliki semangat yang tinggi. Cuisi memang orang kuat yang dapat mereka percaya. Tuanku, jadilah perkasa. Tuanku, jadilah perkasa.
banyak pejuang independen yang meraung lagi dan suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Dia seharusnya sudah mencapai batasnya hampir sampai. Bunuh dia saat dia terluka. Saya akan membunuhnya. Tuan Dameng memandang Cuisi di dalam lubang dan tiba-tiba bergegas ke arahnya. Tentu saja Tuan Dameng memahami bahwa membunuh Cuisi dapat mengakhiri perang ini. Setelah mengalami pukulan yang begitu serius, Cuisi kini berada di akhir pertarungannya, dan dia tidak percaya bahwa Cuisi masih memiliki ruang untuk melawan. Tepat ketika Dameng Zeren bergegas menuju Cuisi, tubuh Cuisi yang semula lesu tiba-tiba menjadi lincah, dan lengannya terbakar seperti arang tiba-tiba meninju Tuan Dameng, yang membuat ekspresi Tuan Dameng berubah. Dia sangat tidak siap, jadi bagaimana dia bisa menghindarinya? Tuar! Pukulan ini langsung menjatuhkan Tuan Dameng keluar dari lubang, dan dia tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sekarang semua orang melihat wajah arang Cuisi. Mulutnya terbuka, memperlihatkan senyuman yang garang. Dua baris gigi putih yang terlihat di wajah gelap itu tampak sangat menakutkan. Ini sudah berakhir. Semua orang memahami bahwa perang sekte ini mungkin telah berakhir lebih awal. Cuisi masih hidup dan sepertinya terluka parah, tapi efektivitas tempurnya sepertinya tidak banyak berpengaruh. Di mana Lo Sheng? Di mana Neng Yudi? Hingga saat ini tidak ada yang mengingat mereka berdua. Sekarang keduanya sudah saling berpelukan dan tergeletak di tanah. Saat Lo Sheng dan Cuisi bertarung, dua angin kuning cerah masih segar dalam ingatan semua orang. Dan kedua angin tersebut tidak dimusnahkan oleh serangan Lo Sheng, dan mereka mungkin telah meledakkan Lo Sheng dan Neng Yudi. Bagaimanapun mereka tidak tahu angin apa ini, tetapi raksasa abadi di aliansi bisnis dunia mati ketika dia terkena angin. Jadi bagaimana Lo Sheng dan Neng Yudi bisa menolaknya? Dan sekarang Cuisi perlahan keluar dari lubang dengan lubang yang tertutup debu. Setiap kali dia turun, asap dan debu membumbung ke langit, dan mereka melihatnya dengan cepat berjalan keluar dari lubang ke arah Lo Sheng dan Neng Yudi. Sun awalnya mengaktifkan fragmen Do Surgawi dan meletakkannya di sebelah Lo Sheng. Ketika dia menemukan Cuisi datang, dia mengeluarkan tombak di cincin Sumi dan mengarahkannya ke Cuisi sambil gemetar. Sekarang ekspresi Sun sangat serius. Ujung senjatanya mengarah ke Cuisi dan dia berkata dengan dingin, "Berhenti!" Cuisi membuka mulutnya lagi dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu keberadaan Anda seperti apa. Mungkin Anda adalah rahasia terbesar Lo Sheng. Sekarang Lo Sheng akan mati, jadi bagaimana jika Anda mengikuti saya?" "Hei!" Senyum menghina muncul di wajah Sun. "Apa? Apakah saya tidak memenuhi syarat? Di masa depan saya akan menjadi orang terkuat di wilayah tengah, dan seluruh wilayah tengah akan dikendalikan oleh saya, dan saya akan menjadi raja di sini." Cuisi berteriak keras. Jelas kata-kata yang dia ucapkan tidak hanya ditunjukkan kepada Sun, tetapi juga kepada semua prajurit yang hadir. Lelucon yang besar, alam menengah kecil, alam bawah kecil, keberadaan seperti semut, tapi juga sangat sombong. Sun menatap Cuisi dengan jijik dan melanjutkan, "Seorang pejuang di alam hidup dan mati, di mata saya Anda lebih buruk dari debu. Awalnya itu hanya sekilas, hanya butuh 1/1 kekuatan untuk membunuh Anda. Sekarang Anda meminta saya untuk mengikuti Anda. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat?" Kata-kata Sun membuat semua orang tercengang, karena mereka bingung keberadaan macam apa roh pedang di sebelah Lo Sheng ini. Karena dengan 1/1 kekuatannya, dia dapat membunuh Cuisi. Jika Sun tidak membual, saya khawatir itu adalah keberadaan yang tidak dapat mereka pahami. Mendengar kata-kata Sun membuat wajah Cuisi membeku. Dia tahu bahwa wanita asing ini memiliki asal-usul yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari mulutnya. Tingkat kekuatan apa yang pernah dimiliki wanita ini? Dari kekuatan apa dia berasal? Mata Cuisi terus bergerak, menatap Lo Sheng di tanah dan kemudian berkata, "Aneh, secara logika vitalitas Lo Sheng harusnya benar-benar musnah.
Sekarang dia sepertinya masih bernafas. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan tombak Sun dan terus berjalan menuju loseng. Melihat Cuisi bergerak, Sun tidak ragu sama sekali. Dengan jentikan tombaknya, gelombang tak kasat mata menusuk Cuisi dengan ganas. Kekuatan tombak Sun sebenarnya setara dengan kekuatan serangan penuh loseng. Namun saat menusuk Cuisi, sepertinya telah menembus reruntuhan dan terdistorsi oleh kekuatan aneh di permukaannya. Kemudian Cuisi meraih tombak Sun, menggoyangkan punggungnya dan segera menyebarkan Sun ke roh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dan roh pedang itu segera berkumpul ke dalam tubuh loseng. Adapun tombak di tangan Cuisi, setelah menghargainya beberapa saat, dia memasukkannya ke dalam cincin sumi miliknya dan terus bergerak ke arah loseng. 10 kaki, 5 kaki, 3 kaki. Mata Cuisi tertuju pada pecahan di dada loseng dan ada kilo aneh di matanya. Fragmen ini. Meskipun dia tidak mengetahui asal-usul fragmen ini, dia juga tidak tahu berapa berat fragmen ini. Tetapi dia menemukan bahwa kehidupan loseng dilanjutkan oleh fragmen ini. Jadi dia secara alami percaya bahwa fragmen ini luar biasa. Cuisi bisa menggunakan angin kehidupan dan kematian, namun bukan berarti ia mengendalikan angin kehidupan dan kematian. Bahkan Cuisi tidak mengetahui apa itu hukum sebab akibat. Dia hanya mengetahui bahwa angin jahat kehidupan dan kematian begitu kejam, sehingga makhluk hidup apapun yang menyentuhnya akan mati. Yang menunjukkan Cuisi tidak memahami prinsip angin kehidupan dan kematian. Namun bukan berarti dia tidak bisa menggunakan angin kehidupan dan kematian untuk membunuh orang. Faktanya, menggunakan angin kehidupan dan kematian cukup beresiko bagi Cuisi dan juga memiliki efek negatif yang tak terhapuskan padanya. Namun untuk pertarungan ini, dia hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sekarang pecahan di depannya bersinar dengan warna yang membuat jantungnya berdebar kencang. Hanya dengan melihatnya, Cuisi yakin bahwa benda ini jelas bukan benda yang fana. Saya tidak tahu apakah benda ini adalah rahasia besar seperti yang dikatakan Tuan Wuxin. Dalam pandangan Cuisi, ada terlalu banyak rahasia di loseng. Membunuh anak ini mungkin memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Saat Cuisi terus berjalan menuju loseng, bersiap untuk mengambil pecahannya terlebih dahulu, pedang tajam tiba-tiba ditembakkan dari tembok kota. Dengan suara mendesing, momentum yang terkandung dalam cahaya pedang itu sungguh luar biasa. Seolah mewakili seluruh langit untuk menghukum Cuisi. Bahkan pedang ini sangat cepat sehingga hampir tidak ada waktu untuk bereaksi. Pedang ini secara akurat memotong pergelangan tangan Cuisi. Tepat di tembok kota, seorang pemuda terjatuh di atas batu bata biru sambil memegang pedang. Di sampingnya ada 2 noda darah berwarna gelap. Kali ini dengan menggunakan pedang ini, Hua Tianming hampir mencabut nyawanya. Sayang sekali, tidak mencapai titik vitalnya. Hua Tianming yang terjatuh di atas batu bata berpikir dengan menyesal sebelum pingsan. Bahkan jika salah satu tangan Cuisi patah, itu sudah cukup untuk membuat Hua Tianming bangga. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pejuang alam pil ilahi. Jadi kekuatan pedang surgawi ini mungkin telah menyusul kekuatan seni bela diri dewa tertinggi. Faktanya, putaran surga ini adalah untuk pedang surgawi yang dipraktekkan oleh Hua Tianming secara diam-diam. Dan dia melayani tren surga dan mengikuti jalan surga. Jika jalan ini berjalan lancar, pencapaian Hua Tianming di masa depan mungkin tidak lebih rendah dari loseng. Pedang yang baru saja ditebas sebenarnya dibuat oleh seorang pemuda di alam pil dewa. Ya, Hua Tianming dari Istana Yundian. Dikatakan bahwa pedang surgawi yang dia pahami dapat langsung membunuh yang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Sayang sekali, ada begitu banyak orang hebat di aliansi bisnis dunia dan Istana Yundian. Saya khawatir mereka semua akan hancur karena memotong tangan Cuisi tidak akan membantu. Cuisi melihat tangannya yang terputus dan melirik ke arah Hua Tianming di tembok kota. Dengan bekas niat membunuh di wajahnya, pada levelnya memang ada cara untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Tetapi anggota tubuh yang dibangun kembali
seringkali perlu diperbaiki oleh orang terlatih. Jika tidak, itu akan menjadi cacat pada tubuhnya. Hanya saja, Cuisi tidak memiliki kemampuan untuk mencari masalah dengan Hua Tianming. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan rahasia dari Lo Sheng. Jadi Cuisi mengulurkan tangannya sedikit, menghentikan darah dari bagian lengannya yang patah, dan mengulurkan tangannya yang lain. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bayangan hitam melewati kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi dia menangkap ujung pedang yang tebal. Dan itu adalah ujung pedang dari alam Yin ungu. Kemudian pedang besar muncul satu demi satu di langit, memaksa Cuisi mundur. Segera sosok seanggun teratai bergegas menyusuri tepi medan perang. Sekarang, Xiao Yuqin mengenakan pakaian biasa dan kulitnya seputih salju. Dia menerkam Lo Sheng seperti macan tutul betina, menyentuh kulit Lo Sheng dengan tangannya, namun dia menemukan ada perasaan sedikit rasa dingin di tubuhnya, dan dia tidak bisa merasakan vitalitas di tubuh Lo Sheng. Sekarang Cuisi dipaksa mundur beberapa kaki oleh pedang raksasa itu, tetapi dia menjadi gelisah tanpa alasan. Karena meskipun Lo Sheng ini hampir mati, tapi mengapa ada begitu banyak orang yang tidak relawan yang keluar? Yang menunjukkan keberuntungan Lo Sheng sangat baik, hingga menantang surga. Biarpun dia mati, dia tidak akan membiarkan dirinya terbunuh dengan mudah. Xiao Yuqin tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya sedikit merah. Dibandingkan dengan yang lain, dia tidak tahu banyak, dan dia tidak bisa melihat bahwa Lo Sheng menderita berbagai macam luka. Bahkan lebih tidak jelas apapun tujuan dari pecahan itu di dada Lo Sheng, dan apakah Lo Sheng masih hidup. Dia hanya tahu bahwa orang di depannya lah yang menyebabkan Lo Sheng menjadi seperti ini. Sejak jatuhnya keluarga Xi, Lo Sheng telah menjadi takdirnya. Meskipun Xiao Yuqin memahami bahwa dia mungkin tidak terlalu dihargai oleh Lo Sheng, dia bahkan tidak memiliki ide untuk meminta status kepada Lo Sheng. Tapi dia tetap menganggap Lo Sheng sebagai suaminya dan dukungannya dalam kehidupan ini. Sekarang mata Xiao Yuqin perlahan menjadi sangat dingin dan penuh niat membunuh, seperti macan tutul betina yang marah. Menatap Cuisi tidak jauh dari situ. Cuisi melirik wanita ini dengan acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan sorot matanya. Dulu Cuisi mungkin tertarik pada Xiao Yuqin, tapi sekarang Yuan Yin Nona Xi ini hilang. Jadi Cuisi tidak ada gunanya nilai lagi. Adapun kekuatan wanita ini, Cuisi bahkan lebih tidak tabu. Karena Cuisi lah yang menggunakan teknik rahasia untuk membantu si Miaoling membuka tubuh ungu Yin miliknya. Meskipun tubuh ungu Yin sangat kuat, itu juga dibatasi oleh kultivasinya. Dan wanita muda dari keluarga Xi di depannya baru berada di tahap awal tahap alam pil ilahi. Jadi dia tidak cukup takut. Ada banyak dendam yang harus diselesaikan antara Anda dan saya. Tiba-tiba Xiao Yuqin berkata, keluarga Xi saya, kakek buyut saya, dan ribuan prajurit dari sekte Suling. Senyuman tipis muncul di wajah Cuisi, dan dia bertanya dengan acuh tak acuh. Lalu bagaimana Anda berencana menghitungnya? Mata Xiao Yuqin menjadi kabur, lalu dia berkata dengan dingin, tentu saja saya akan membunuh Anda. Hanya Anda? Cuisi berkata sambil melihat ke sekeliling. Ada banyak pejuang di aliansi bisnis dunia dan Yundian, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani maju. Para pejuang di alam kesengsaraan kekosongan itu bahkan memiliki sedikit kesadaran diri, tetapi apa yang ada di depan mereka adalah wanita bodoh. Ini tidak mengerti apa-apa. Iya, terserah saya, kata Xiao Yuqin tiba-tiba mengulurkan tangan dan bergerak. Saat berikutnya, mata Cuisi berubah dan wajahnya menjadi suram karena pedang besar tiba-tiba muncul di langit. 1 pedang, 10 pedang, 100 pedang, 1000 pedang, 1.000.000 pedang. Pedang raksasa itu menutupi seluruh langit. Sekali lagi membuat bagian luar kota Tianyi menjadi gelap. Ketika orang-orang dari aliansi bisnis dunia dan istana Yundian melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak. Meskipun banyak orang juga telah melihat kekuatan tubuh Yin ungu ketika Lo Sheng dan si Miaoling bertarung,
Kemudian sebuah pedang besar muncul dan pertarungan itu bahkan lebih mempesona dan memusingkan. Tapi dari awal sampai akhir hanya ada puluhan pedang raksasa. Dan sekarang berapa banyak pedang yang ada di depan mereka? Mereka tersusun rapat di langit, seolah-olah seluruh langit terbuat dari pedang raksasa ini. Jika pedang raksasa ini ditebang, berapa banyak orang dari sekte dewa jahat yang bisa bertahan? Baru kemudian Cuisi menyadari bahwa dia benar-benar salah. Dia menatap Shoyokin dan bertanya, "Bagaimana Anda melakukannya?" Shoyokin tersenyum cerah, menggelengkan kepalanya, melambaikan jarinya dengan ringan, dan jutaan pedang raksasa ditebas dari langit secara bersamaan. Lagi pula dia memiliki fisik terbaik di alam ungu. Tubuh Yin Ungu kelas 1 dan pedang raksasa yang bisa dia gunakan jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh tubuh Yin Ungu biasa. Jadi jutaan pedang raksasa ini bukanlah batasnya. Jika dia bisa, selama dia membayar harga tertentu, dia bisa memanggil 99 miliar pedang raksasa dalam jumlah besar, yang akan cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah tengah. Tentu saja, ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Menarik, melarikan diri. Kita tidak bisa kabur karena pedang raksasa ini ada di mana-mana. Di bawah teriakan banyak kepulan, asap dan debu membumbung ke langit. Kemudian sebuah pedang besar menebas, memotong semua prajurit di bawahnya menjadi bubur, yang membuat ratusan ribu prajurit independen yang bergabung dalam sekte dewa jahat dimusnahkan oleh Shoyokin dalam beberapa saat. Dan hanya segelintir prajurit alam kesengsaraan kekosongan dan busan yang bertahan di bawah pedang raksasa itu. Sekarang medan perang di luar kota Tiangi seperti neraka di bumi. Setelah pedang raksasa menghilang, tanah ditutupi dengan tanah coklat terus-menerus yang dibentuk oleh campuran daging dan lumpur yang membuat wajah Cuisi sama jeleknya. Bagaimanapun, kemenangan perang sekte seringkali ditentukan oleh sedikitnya kekuatan tempur kelas atas. Selama Cuisi tidak mati, dia sendiri yang bisa memenangkan perang sekte ini. Tapi menang adalah satu hal, tetapi mengendalikan adalah hal lain. Bahkan jika dia membunuh Loseng, Neng Yudi dan raksasa abadi, siapa yang akan membantunya mengambil alih kota Tiangi? Terlebih lagi, ada ratusan ribu prajurit di kota Tiangi. Haruskah dia diizinkan membunuh mereka satu persatu? Tingkat atas melawan tingkat atas, tingkat menengah melawan tingkat menengah, tingkat bawah melawan tingkat bawah. Dan sekarang, Cuisi memenangkan pertempuran di tingkat atas. Namun tiba-tiba seorang wanita yang tidak dapat dijelaskan muncul di depannya dan membantai prajurit tingkat menengah dan prajurit tingkat rendah. Dari kerajaan ilahi dewa jahat dalam sekejap mata. Jadi bisa dibayangkan betapa buruknya suasana hati Cuisi. Wanita jalang, ada kematian. Wajah Cuisi penuh amarah. Kali ini dia tidak ragu sama sekali. Dia mengulurkan tangan untuk mencubit Shoyokin hingga hancur berkeping-keping hanya dengan satu tangan. Namun Shoyokin mengedipkan matanya dan memutar alisnya sedikit. Ada juga sedikit rasa jijik di wajahnya yang cantik. Dia mengulurkan tangan dan tiba-tiba menarik Loseng dan Neng Yudi, dan mereka bertiga menghilang dalam sekejap. Alam Yin Ungu, sebuah trik kecil. Cuisi secara pribadi telah membantu membuka tubuh Ji Yin Ungu si Mioling saat itu, tetapi pedang raksasa yang dipanggil oleh Shoyokin benar-benar di luar dugaan Cuisi. Bagaimanapun batas si Mioling saat itu hanya 100 pedang raksasa, tetapi wanita ini yang baru berada di tahap awal alam pel ilahi dapat memanggil pedang raksasa yang puluhan ribu kali lebih kuat dari si Mioling, sehingga mengejutkan Cuisi. Setelah Cuisi selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih tempat di mana Shoyokin menghilang. Menurut penilaian Cuisi, Shoyokin harus disembunyikan di alam Yin Ungu. Tidak peduli apa, dia masih memiliki simpul khusus dengan dunia ini. Selama dapat menyerang simpul itu, wanita ini tidak punya tempat untuk melarikan diri. Pada konferensi seni bela diri tahun itu, Loseng juga dipaksa oleh si Mioling yang tersembunyi alam Yin Ungu. Pada akhirnya, karena Loseng mengadakan hukum ruang untuk menemukan lokasi simpul, dia menemukan si Mioling dari dunia alam ungu.
Dan Cuisi awalnya 100% yakin, tetapi setelah meraihnya, dia merutkan kening dan tidak menemukan apapun di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Cuisi dengan jelas melihat Sioyokin menghilang di dalam kehampaan. Simpulnya pasti ada di sini, namun dia tidak dapat melakukannya. Segera suara samar Sioyokin bergema dengan keras. Bukankah Anda mengatakan bahwa saya sedang mencari kematian? Kalau begitu biarkan saya mati. Mendengar itu, bagaimana Cuisi bisa menyerah saat ini? Dia harus merebut kota Tiangi, tetapi pasukan sekte dewa jahatnya telah dihancurkan sepenuhnya oleh wanita ini. Bagaimanapun ratusan ribu prajurit independen ini, dan mereka adalah prajurit independen terbaik di wilayah tengah, dan tidak dapat dikumpulkan dalam sekejap. Sekarang serangan hari ini di kota Tiangi, dia harus membayar mahal. Jika tidak, akan ada banyak pejuang independen yang berani membelot padanya di masa depan. Kali ini, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong, dan Loseng adalah keuntungan terbesarnya. Jadi bagaimana Cuisi rela membiarkan Loseng dibawa pergi seperti ini? Jadi dia tidak akan pernah menyerahkannya dengan mudah. Pada saat ini, Cuisi mendengus dingin dan melancarkan pukulan mengikuti ledakan fluktuasi ruang. Matanya dengan tajam mencari simpul itu, tapi masih kosong. Kemudian, Cuisi meninju lusinan lagi dalam satu tarikan nafas. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia akhirnya menemukan simpul luar angkasa di depannya di sebelah kiri. Tapi saat dia bergegas, simpul itu tiba-tiba menghilang lagi. Bodoh! Ejek Sioyokin, namun Cuisi tidak mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak ingin berdebat dengan wanita ini. Tetapi dia tidak dapat menemukan simpul di depannya, sehingga suasana hatinya perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Bagaimanapun, alam ekstrim ungu adalah antarmuka yang aneh. Ada pedang raksasa padat yang tergantung di langit, tersusun rapi satu persatu, seolah tak ada habisnya, memanjang hingga ke ujung dunia. Dibandingkan dengan alam naga sejati, alam yin ungu memang memiliki terlalu banyak perbedaan. Bagaimanapun, alam naga sejati adalah alam besar yang lengkap, dan juga merupakan alam besar independen terbesar di antara ratusan ribu alam besar. Sedangkan alam yin ungu adalah dunia kecil yang rusak, yang memiliki seperangkat aturannya sendiri, sehingga sangat berbeda dari dunia luar. Pada saat ini, Sioyokin menyingkirkan Loseng dan menarik Neng Yudi menjauh dari Loseng. Dia bukan wanita yang murah hati. Bahkan tubuh Neng Yudi pun dingin ketika dia melihat keduanya berpelukan. Hatiku masih terasa panas karena cemburu. Setelah membaringkan Loseng di tanah, Sioyokin berlutut di sampingnya dan memegang tangan dingin Loseng, tetapi dia tidak melakukan banyak hal. Sun! Sioyokin berteriak dengan canggung. Saudari Sun! Setelah beberapa saat, cahaya merah kecil mulai mengembun. Sun menatap Sioyokin dengan dingin, kemudian berbalik untuk melihat Loseng dengan ekspresi kekhawatiran di wajahnya dan kemudian berkata, "Apa yang Anda lakukan? Apa yang terjadi dengan Loseng?" Gumam Sioyokin dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Mati," jawab Sun dingin. Mendengar jawaban langsung Sun, Sioyokin membuka mulutnya sedikit dan ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus berkata apa karena dia benar-benar sedih. Namun melihat penampilan Sioyokin, Sun tersenyum dan berkata, "Saya berbohong pada Anda karena sulit untuk mengatakannya sekarang, dan kita hanya bisa menunggu." Sioyokin meraih tangan Loseng dan terus bertanya, "Loseng tidak akan mati kan, Saudari Sun?" Sun menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu, tapi saya juga berharap begitu." Namun fragmen doa surgawi mekar dengan cahaya yang aneh. Bahkan setelah diaktifkan, kekuatan yang dilepaskan hanya menempati sebagian kecil. Karena bagian dari hukum surgawi ini bukanlah obat mujarab, tetapi kebetulan mengandung jejak hukum sebab dan akibat dalam angin kehidupan dan kematian. Dan jika Anda ingin mengungkap hukum sebab akibat, Anda harus menggunakan hukum sebab akibat yang lain untuk melawannya. Karena kehidupan ada kematian bagi banyak manusia biasa. Memang sangat kuat. Namun di antara hukum sebab dan akibat, hukum ini bukanlah yang paling kuat. Misalnya, hukum sebab akibat jenis lain dapat dengan mudah dipecahkan karena kematian, nirwana terlahir kembali, dan hukum sebab dan akibat ini hanya dapat dikendalikan oleh monster super legendaris Phoenix.
Sebagai binatang super, burung ponik mungkin bukan tentang kekuatan serangannya. Sebagai perbandingan, klan ponik sejati umumnya tidak sekuat klan naga sejati. Namun burung ponik mengendalikan hukum sebab dan akibat nirwana dalam hidupnya, dan kematian adalah nirwana, yang merupakan awal dari kehidupan baru mereka. Sehingga klan ponik hampir abadi. Hanya dengan menggunakan hukum sebab dan akibat yang lebih kuat, mereka dapat benar-benar dibunuh. Dibandingkan dengan semua jenis hukum sebab akibat, hukum-hukum ini merupakan hukum sebab akibat yang tingkatnya relatif rendah. Tapi mereka hanya bisa melihat keajaiban Loseng di depan mereka. Meskipun mereka tidak berharap Loseng memahami semacam hukum sebab dan akibat. Mereka hanya perlu Loseng menggunakan semacam hukum sebab dan akibat untuk menguraikan hukum sebab dan akibat dalam angin kehidupan dan kematian. Pada saat ini, energi samar dari pecahan dowo surgawi mengalir ke tubuh Loseng, dan kesadaran Loseng secara bertahap bersentuhan dengan energi itu. Pada saat yang sama, Loseng tenggelam dalam keadaan khusus, dan dia menganalisis informasi energi dalamnya. Hanya saja informasi ini terlalu besar untuk Loseng, karena surga mencatat 3,6 miliar tahun perubahan suatu zaman, 100.000 dunia, jutaan dunia, bintang di langit, dan semua negeri asing yang besar. Jadi banyak sekali hal yang bisa terjadi dalam 3,6 miliar tahun. Bahkan di dunia yang luas pun, hal-hal yang terjadi dalam 3,6 miliar tahun tidak dapat dicatat. Ambil contoh, dunia di mana Loseng berada. Sejarah yang tercatat di dunia ini hanya puluhan ribu tahun. Sejarah sebelumnya sama sekali kosong. Ini hanya puluhan ribu tahun. Apalagi 30.000 tahun, 600 juta tahun. Namun pecahan do surgawi bukanlah keseluruhan do surga. Apalagi Loseng hanya menyerap sedikit energi yang keluar dari pecahan do surga. Apa yang ingin saya pahami? Mengapa saya harus mengerti? Tapi sekarang Loseng juga sangat rumit karena tidak ada yang membimbingnya, karena dia sekarang tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun, termasuk Qinglong dan Sun, dan hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saat dia terus menganalisis, dia perlahan-lahan menyadari emosi yang tersembunyi di bagian surga ini. Kemudian sebuah ide yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di kepala Loseng, karena Sun pernah mengatakan kepadanya bahwa pecahan ini bukanlah pecahan langit, tetapi pecahan sisa dari do surgawi sebelumnya, yang bernama Yingtian. Dalam bagian kecil ini, Loseng merasakan ketidakberdayaan dan kesedihan Yingtian. Bagaimanapun, surga akan bereinkarnasi setiap 3,6 miliar tahun. Jadi mengapa Yingtian akan hancur? Siapa yang memecahkannya? Saat menganalisis jejak energi itu, kesadaran Loseng tiba-tiba muncul dengan masalah ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.